pagi Bu, hari ini saya akan melakukan edukasi tentang penggunaan hack alert. Perkenalkan, nama saya Farul Masyaan. Saya bertugas sebagai apoteker. Oh baik Bu, silahkan. Ini bisa menjadi menambah wawasan saya. Kebetulan saya juga baru beberapa minggu bekerja di rumah sakit ini. Nah, obat hack alert itu sendiri ialah obat yang memiliki efek dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, sehingga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akan menyebabkan resiko yang sangat besar. Oh begitu ya Bu, jadi bagaimana cara membedakan antara obat yang termasuk high alert dengan obat yang biasa ada atau obat lainnya? Itu bagaimana ya Bu? Nah, tentu saja ada yang membedakan antara obat hack alert dengan obat-obat yang lainnya. Sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan antara obat hack alert dengan yang lainnya, maka berikut ini adalah daftar-daftar dari obat-obat yang termasuk hack alert di rumah sakit RSUP. Oh begitu Bu, jadi ada daftar tersendiri mana obat-obat yang termasuk golongan high alert gitu. Dan kalau misalnya itu kan kita harus melihat daftar ya Bu ya. Kalau misalnya disediaannya langsung ada nggak sih ciri khusus kalau obat ini adalah menandakan obat high alert gitu Bu? Ada tidak ya? Itu seperti apa ciri khususnya tuh? Nah, yang membedakan antara obat hack alert dengan obat lainnya, obat-obat hack alert itu akan diberikan label seperti ini. Nah, cara penempelannya, obat-obat hack alert itu insulin termasuk obat hack alert, Novoravit dan Levemir. Maka ini akan ditempel ini di keduanya. Selanjutnya, karena obat-obat lasa merupakan bagian dari hack alert, sehingga obat-obat yang hampir sama seperti amlodipin 10 dan amlodipin 5 akan diberikan label lasa juga. Ini. Nah, untuk ruangan biasanya kalau emang penggunaannya satu persatu, maka satu ini akan digunting yang diberikan label lasa kalau penggunaannya sama. Gitu. Oh ternyata ciri khusus untuk membedakan obat high alert dengan obat lainnya itu ada labelnya seperti itu. Dan itu benar-benar memudahkan kita sih untuk membedakannya. Dan tadi Ibu juga menjelaskan tentang label lasa. Lasa itu merupakan golongan obat apa ya Bu ya? Atau seperti apa itu lasa itu? Obat-obat lasa itu memiliki bagian dari obat-obat hack alert. Lasa itu sendiri adalah obat-obat yang memiliki penyebutan yang hampir sama, bunyi yang hampir sama. Oh ya Bu, saya kan sudah sedikit paham nih ciri-ciri high alert itu apa, obat-obat yang termasuk hard alert itu seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau misalnya terkait penyimpanannya nih ya Bu, penyimpanan itu untuk obat high alert atau lasa itu ada nggak sih perlakuan khususnya atau harus disimpannya seperti apa? Ada tidak ya Bu? Nah, untuk penyimpanan obat hack alert seperti misalnya epineprin, epineprin ini memiliki dua jenis, ada yang suhu ruangan, ada yang suhu kulkas. Nah, yang ini epineprin ini memiliki suhu 2-8 derajat Celcius sehingga harus diletakkan di dalam suhu kulkas. Namun ada juga epineprin yang diletakkan di dalam suhu ruangan. Nah, ini salah satu cara penyimpanan yang membedakan. Namun tidak semua obat hack alert memiliki suhu di kulkas. Banyak juga seperti epineprin ini diletakkan di suhu ruangan. Jadi perlakuannya sama dengan obat yang lainnya. Namun dibedakannya atau dimudahkannya dengan logo hack alert dan di rak yang berbeda kalau di ruangan instalasi. Namun kalau di ruangan boleh dicampur dengan obat injeksi lainnya. Untuk penggunaan obat hack alert tadi, kalau misalnya dia dapat dengan obat yang lainnya yang nggak masuk golongan hack alert, obat-obat ini boleh dijadikan satu tapi atas nama yang sama, tapi tetap ada pembedanya sehingga tahu mana obat-obat yang hack alert dan yang bukan hack alert dan boleh disimpan. Nah,
Nah, untuk pasien rawat inap yang mendapatkan obat-obat dengan konsentrasi pekat seperti KCl, D40, salin 3%, maka penyimpanannya biasanya dibedakan dengan obat-obat injeksi ini, dan tetap juga obat-obat tersebut mendapat logo high alert. Dan obat-obat high alert ini tidak diperbolehkan untuk menyetok di ruangan seperti ruangan-ruangan yang bukan emergensi. Namun untuk ruang-ruangan yang seperti ICU atau IGD itu diperbolehkan untuk menyetok obat-obat seperti ini, namun dengan penyimpanan yang berbeda dan diberikan logo seperti high alert. Oke deh Bu, ternyata seperti itu. Dan sekarang saya sudah cukup paham bagaimana ciri-ciri obat high alert itu, apa saja yang termasuk obat-obat high alert itu, obat-obat lasa itu seperti apa. Mungkin kedepannya ada beberapa informasi obat yang mau Ibu sampaikan kepada saya atau kepada kami para perawat. Silahkan saja Bu. Dengan senang hati saya bisa mendapat wawasan yang lebih lagi. Terutama kita memang selalu dihadapkan dengan obat-obat, dan itu memang apa ya, suatu hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, dan ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan. Terima kasih banyak ya Bu, sukses selalu. Sekian tentang edukasi penggunaan obat high alert di ruangan rawat inap. Terima kasih.